Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fianti Kanifyaya dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya sebagai mahasiswa angkatan 2020 akan menjelaskan tentang ta'riful Quran. Apa itu ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran? Yang pertama kita akan menggali dulu apa itu kalamullah. Kalamullah merupakan dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah, di mana kalam ini yang artinya perkataan atau firman. Maka kalamullah dapat diartikan sebagai firman Allah, di mana firman Allah ini merupakan wahyu yang disampaikan kepada para nabi atau rasul melalui malaikat Jibril. Poin yang kedua ada Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Mutawatir artinya berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, atau lainnya. Maka, dalam arti ini, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Memang hal ini tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Poin yang ketiga ada hikmah. Hikmah ini merupakan hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Yang pertama ada sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, meneguhkan hati dan juga mengasah tekad. Untuk yang kedua, hikmah yang kedua yaitu untuk menjawab permasalahan umat. Lalu sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Dengan demikian kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Kemudian ada untuk memudahkan dalam menghafal dan juga memahami, sebagai metode mendidik umat secara bertahap dan juga sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat yaitu sejarah turunnya Al-Quran, atau yang sering kita dengar dan sering kita tahu yaitu nuzulul Quran. Nuzul yang berarti kata yang berasal dari nazala, yang artinya turun, di mana terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Quran turun sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz atau tempat catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Tahapan ini ada dalam firman Allah, di mana ada dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 dan juga ayat 22. Tahapan yang kedua yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Tahapan kedua ini ada dalam firman Allah, yaitu Quran surat Al-Qadar ayat 1. Lalu tahapan yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Dan tahapan terakhir ini ada dalam firman Allah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Al-Quran diturunkan kurang lebih selama 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang dimana terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat pertama yang diturunkan yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dan surat terakhir yang diturunkan yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Surat terakhir ini diturunkan pada saat Nabi sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Poin yang terakhir ada membacanya adalah ibadah. Dalam firman Allah, Quran surat Fatir ayat 29 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat
dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan juga terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Lalu ada juga sabda Rasulullah yang artinya sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Lalu selanjutnya ada juga sabda Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud yang artinya siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Lalu yang terakhir, Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.